Assalamualaikum dan selamat siang. Halo semua, perkenalkan saya Dansya Nabao, mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Di video ini saya akan membahas tentang infeksi saluran kemih atau yang biasa dikenal dengan anyang-anyangan, yaitu nyeri dan ada sensasi terbakar saat buang air kecil. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang sudah tidak asing dengan apa itu infeksi saluran kemih, atau mungkin ada juga sebagian teman-teman yang belum tahu sama sekali apa itu infeksi saluran kemih. Jadi di video ini saya akan membahas tentang masalah yang mungkin sepele bagi teman-teman, tapi tidak dengan respon tubuh kita. Yuk simak video ini sampai akhir biar kamu paham cara untuk menghargai tubuh kamu. Halo teman-teman, jadi apa sih infeksi saluran kemih itu? Jadi, infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ pada sistem kemih yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra mengalami infeksi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh bakteri E. coli yang masuk ke dalam saluran kemih. Sebenarnya, bakteri E. coli memang hidup normal di dalam usus besar manusia. Namun, masalah terjadi ketika bakteri ini berpindah dari area anus dan masuk ke dalam saluran kencing. Karena tidak seharusnya berada di sana, bakteri itu berkembang biak dan memicu peradangan, disebut infeksi saluran kemih. Penyebab yang paling sering menyebabkan infeksi saluran kemih yaitu kebiasaan kita yang menahan buang air kecil, kurang minum air putih, serta pemeriksaan area genital yang keliru dari belakang ke depan yang harusnya dari depan ke belakang. Dan pasti teman-teman bertanya-tanya, mengapa sih kasus ini paling sering terjadi pada wanita, tapi bukan berarti pada laki-laki, tidak ya? Jadi kenapa? Karena uretra perempuan lebih pendek, hanya memiliki panjang 3-4 cm dibanding dengan uretra laki-laki yang memiliki panjang 15-20 cm. Kalian tahu gak sih, infeksi saluran kemih atau ISK tidak hanya menyebabkan nyeri saat buang air kecil, tetapi juga bisa menimbulkan masalah yang lebih serius jika tidak ditangani. Yuk kita pahami bagaimana infeksi saluran kemih terjadi dan apa komplikasinya dan bagaimana cara mencegahnya. Apabila infeksi saluran kemih tidak diobati dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi seperti infeksi yang sering kambuh, sulit menahan buang air kecil, penyempitan saluran kemih, hingga kerusakan ginjal. Pada ibu hamil, infeksi saluran kemih juga dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan bayi yang lebih rendah. Bahkan pada kondisi yang berat, infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan menyebabkan sepsis atau infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa. Untuk mencegah infeksi saluran kemih, kita dapat melakukan beberapa langkah sederhana seperti memperbanyak minum air putih agar bakteri ikut keluar bersama urin. Jika tidak menahan buang air kecil dan menjaga kebersihan area kemaluan. Bagi perempuan, kebersihan area kemaluan dari depan ke belakang setelah buang air besar. Selain itu, rutinlah mengganti pembalut saat menstruasi, gunakan pakaian dalam yang lebih nyaman dan berbahan katun, serta biasakan buang air kecil setelah berhubungan intim. Hindari juga penggunaan pembersih kemaluan yang dapat menyebabkan iritasi. Jadi, langkah sederhana yang terkadang kita sepelekan sebenarnya membawa manfaat yang lebih besar, menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Terkadang kita sepelekan dan menganggap itu tidak penting, padahal dari hal yang kita anggap sepele, jika tidak dilakukan akan membawa dampak yang membuat masa depan kita menjadi hancur. Mulailah menjaga kebersihan karena mencegah lebih baik daripada mengobati.